Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan langkah baru dalam upayanya membendung ekonomi Cina. Pada masa jabatan pertamanya dulu, ia memaksa perusahaan-perusahaan untuk menghentikan ketergantungan terhadap Beijing. Sekarang di periode kedua, Trump bertindak lebih jauh, mendesak negara-negara untuk menyingkirkan Cina dari rantai pasokan mereka. Fakta perdagangan dengan Vietnam yang diumumkan pada Rabu 2 Juli 2025 jadi awal mulanya. Vietnam seperti diketahui merupakan negara yang sering digunakan Cina sebagai tempat transit sebelum suatu barang dikirim ke AS demi menghindari tarif tinggi. Jadi apa isi fakta tersebut? Lalu bagaimana Cina merespon serangan terhadap ekonomi mereka? Simak jawabannya dalam video berikut. Fakta perdagangan dengan Vietnam merupakan langkah paling signifikan yang diambil Trump untuk menghadang Cina. Mengutip laporan New York Times, rincian yang dibagikan soal perjanjian itu masih sedikit. Tetapi ada sejumlah detail yang sudah bocor sebagai berikut. Ekspor Vietnam ke Amerika Serikat akan dikenakan tarif sebesar 20%, lebih rendah dari tarif awal dikenakan Trump ke Hanoi sebesar 46%. Menariknya, kesepakatan itu juga mengatur tarif sebesar 40% pada semua ekspor dari Vietnam yang diklasifikasikan sebagai transshipment. Apa itu? Transshipment dalam konteks ini adalah barang yang berasal dari negara lain dan hanya dilewatkan melalui Vietnam. Ini juga bisa mencakup barang-barang yang dibuat di Vietnam, tapi memiliki persentase tertentu dari komponen negara lain, khususnya Cina. Tarif ini menyasar Cina yang menggunakan Vietnam dan negara-negara tetangga untuk menghindari tarif Amerika atas barang-barangnya. Jalannya perjanjian ini akan bergantung pada bagaimana persyaratan didefinisikan. Misalnya seberapa banyak barang Beijing yang diizinkan dalam ekspor Vietnam dan bagaimana syarat itu akan ditegakkan. Seorang pengusaha Vietnam yang kerap mengekspor produknya ke Amerika, Tran Quang, menganggap tarif 20% dikenakan Trump tidak terlalu buruk. Quang juga mendukung biaya masuk yang lebih tinggi pada transshipment karena hal itu dapat membantu bisnis Hanoi dari persaingan tidak adil dengan perusahaan Cina. Perdagangan dan investasi dengan perusahaan Cina memang telah membantu meningkatkan ekonomi Vietnam dan Asia Tenggara. Namun ASEAN juga sedang berjuang menahan derasnya aliran barang-barang dari negeri tirai bambu yang membuat banyak perusahaan domestik gulung tikar. Fakta Washington Hanoi juga meninggalkan ketidakpastian bagi para pelaku bisnis karena mereka masih melihat kesepakatan yang diambil oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya. Fakta perdagangan dengan Vietnam diyakini membuat barang-barang yang masuk ke AS menjadi lebih mahal. Laporan dari CNN menyebut tarif 20% dibebankan ke Vietnam, 2 kali lebih besar daripada yang dibayarkan saat ini. Sebagai balasannya, Vietnam bersedia membuka ekonominya untuk berdagang dengan AS, termasuk tidak mengenakan tarif atas barang-barang Amerika. Seorang peneliti kebijakan perdagangan di Cato Institute, Clark Packard, menyebut ini bukan kabar baik bagi konsumen negeri Paman Sam. Alasannya Vietnam merupakan eksportir terbesar ke-6 Amerika dan jumlahnya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir imbas penurunan ekspor Cina ke Washington. Barang yang diimpor dari Vietnam meliputi alat elektronik, pakaian, alas kaki, dan furnitur. Hal itu membuat warga Amerika semakin mungkin terkena dampak tarif yang lebih tinggi. Sejumlah perusahaan memilih menanggung sebagian atau seluruh biaya tarif untuk menghindari kehilangan pelanggan. Namun seringnya kenaikan tarif dibebankan kepada konsumen. Gedung Putih menjelaskan tarif Trump dimaksudkan untuk mendorong lebih banyak bisnis untuk produksi barang di dalam negeri. Masalahnya butuh waktu beberapa tahun bagi bisnis untuk melakukan produksi di dalam negeri. Sementara mereka mungkin harus mengimpor produk atau bahan baku dari negara-negara seperti Vietnam. China menegaskan mereka menentang perjanjian apapun yang merugikan kepentingan nasional mereka.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, mengatakan perlunya dialog untuk menyelesaikan perbedaan pandangan. Kamis 3 Juli 2025. 中方一贯主张各方通过平等对话协商解决经贸分歧，同时有关谈判和协议不应针对或损害第三方的利益。 Beijing telah menunjukkan kalau mereka bisa mengambil tindakan balasan yang agresif, seperti memboikot produk serta membatasi mineral penting yang dibutuhkan negara-negara tetangganya. Mereka juga telah meningkatkan ketegangan di Laut Cina Selatan, tempat Beijing mengajukan klaim militer atas sebagian besar jalur perairan. Sebelum ini pada April lalu, Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Vietnam To Lam telah menandatangani sekitar 40 kesepakatan kerjasama. Kunjungan Xi ke Hanoi menandai upaya Cina mempererat hubungan regional di tengah ketegangan dagang global dan ancaman proteksionisme dari AS. Dalam agenda pertemuan bilateral kedua negara, Xi menekankan pentingnya kerjasama ekonomi terbuka dan tolakan terhadap praktik proteksionisme. Xi pun menyebut hubungan keduanya berada di titik balik sejarah dan harus maju bersama-sama. Vietnam menjadi pembeli terbesar barang-barang Cina di Asia Tenggara dengan nilai impor mencapai 161,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.719 triliun rupiah. Adanya kerjasama ekonomi ini memberikan keuntungan strategis bagi Beijing dalam mengantisipasi potensi isolasi dagang dari Amerika Serikat. Di panggung dagang global, Trump kembali mengatur langkah. Kali ini bukan sekadar menjauh dari Cina, tapi mengajak dunia menjauh bersama. Vietnam dijadikan sekutu, Cina jadi sasaran. Barang-barang disaring, tarif dinaikkan, rantai pasok dipersempit. Tapi di balik strategi ada harga yang dibayar rakyat. Barang lebih mahal, pasar lebih tegang. Beijing tidak diam, balas dengan diplomasi, ancaman, dan pengaruh regional. Dunia dagang kini bak bidak catur. Siapa yang bertahan, siapa yang tumbang, tergantung pada siapa lebih dulu membaca langkah lawan. Dan seperti biasa, konsumen jadi pion pertama yang dikorbankan. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.